Orang baik selalu tersakiti. Fenomena ini mungkin tampak tidak adil, namun ternyata banyak orang yang mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu termasuk salah satunya? Lantas apa yang sebenarnya menyebabkan orang baik seringkali mengalami penderitaan? Ketika membahas tentang kenapa orang baik selalu tersakiti, kita seringkali merenungkan mengapa kebaikan tampaknya tidak selalu mendatangkan kebahagiaan. Pertanyaan ini telah lama menghiasi perbincangan di tengah masyarakat. Orang-orang yang memiliki hati yang baik selalu mencoba menunjukkan empati, kepedulian, dan kebaikan kepada sesama. Terkadang harus menghadapi kesulitan dan penderitaan yang tak terduga. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengapa fenomena ini terjadi dan apa dampaknya bagi orang yang selalu berusaha berbuat baik. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dipahami bahwa menjadi orang baik adalah kualitas luar biasa yang patut diapresiasi. Orang baik adalah mereka yang memiliki hati lembut, berusaha membantu orang lain dan berkontribusi positif bagi lingkungannya. Kualitas-kualitas ini sering menjadi dasar bagi hubungan yang harmonis dan menciptakan ikatan sosial yang kuat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang baik sering mengalami kekecewaan dan kesedihan. Mungkin mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa artinya mendapatkan balasan yang baik, karena perbuatan baik yang mereka lakukan. Bagaimanapun kenyataannya kadang tidak selalu sesuai dengan harapan. Bahkan, kebaikan hati bisa disalahgunakan oleh individu yang berperilaku toksik, mencari kesempatan untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Penting untuk diakui bahwa empati, salah satu ciri khas orang baik, dapat menjadi sumber penderitaan. Karena apa? Ketika merasakan emosi orang lain dengan mendalam, orang baik bisa saja ikut merasakan kesedihan, kekecewaan, dan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Kebaikan hati dan empati yang dimiliki orang baik juga membawa keindahan tersendiri. Mereka mampu menciptakan hubungan yang mendalam dengan orang lain, memberikan dukungan, dan menunjukkan kasih sayang yang tulus. Kebaikan adalah sifat atau karakter positif yang melibatkan sikap empati, kejujuran, kemurahan hati, dan kepedulian terhadap orang lain. Orang baik cenderung memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang di sekitarnya, bahkan tanpa diminta. Orang baik seringkali menjadi pilar bagi keluarga, teman, dan komunitas di sekitarnya. Mereka berusaha menciptakan lingkungan yang ramah dan hangat, di mana setiap orang merasa dihargai dan juga diterima. Namun, perlu diingat bahwa kebaikan tidak berarti kesempurnaan. Orang baik juga manusia, dan mereka pun dapat mengalami kesalahan dan kelemahan seperti siapapun. Terkadang, kesulitan dan penderitaan juga bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Salah satu alasan utama mengapa orang baik sering tersakiti adalah karena berharap akan keadilan dalam kehidupan. Banyak orang percaya bahwa jika mereka berbuat baik, mereka juga akan mendapatkan balasan yang sama. Namun, realitanya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Kebaikan tidak selalu diimbangi dengan kebaikan. Kejahatan kadang-kadang tidak mendapatkan hukuman setimpal. Situasi seperti ini dapat menimbulkan perasaan kekecewaan dan ketidakadilan pada orang baik. Penting untuk diingat bahwa kebaikan itu sendiri seharusnya adalah tujuan yang menghargai tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Jika kita berbuat baik dengan tulus dan ikhlas, maka pahala dari kebaikan itu akan datang dari sumber yang lebih tinggi. Nah, kerentanan tersakiti. Kebaikan hati seringkali datang dengan kepercayaan pada orang lain. Orang baik cenderung melihat dunia dengan sudut pandang positif dan memberikan kepercayaan yang cukup pada orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak selalu curiga atau mencurigai motif di balik tindakan orang lain. Namun, tingkat kepercayaan yang tinggi juga dapat membuat orang baik menjadi lebih rentan. Mereka dapat dengan mudah dikhianati atau disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Kerentanan inilah yang seringkali menyebabkan mereka mengalami penderitaan. Meskipun rentan terhadap penderitaan, kepercayaan yang diberikan oleh orang baik juga menciptakan ikatan sosial yang kuat dan hubungan yang mendalam.
Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat dan baik bagi orang. Kepercayaan adalah investasi berharga bagi kualitas hidup mereka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan berinteraksi dengan berbagai jenis manusia. Salah satunya adalah orang yang berperilaku toksik dan mencari kesempatan untuk memanfaatkan orang lain. Pernah menemui atau sering? Orang baik seringkali menjadi sasaran empuk bagi orang-orang toksik ini karena sifat mereka yang mudah percaya dan terbuka. Orang toksik bisa memiliki berbagai macam karakteristik, seperti manipulatif, egois, dan penuh dengan kebohongan. Mereka mungkin mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kebaikan hati orang lain. Ketika orang baik berusaha membantu, orang toksik dapat memanfaatkan situasi itu untuk mencapai tujuan mereka sendiri, tanpa memperdulikan akibatnya bagi orang lain. Hal ini bisa menyebabkan orang baik merasa dimanfaatkan, dimanipulasi, atau bahkan dikhianati. Perasaan ini bisa sangat menyakitkan, terutama karena mereka mungkin tidak menyangka akan dihadapkan pada situasi seperti ini. Penting bagi orang baik untuk belajar mengenali tanda-tanda perilaku toksik dan berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetaplah batasan yang sehat dalam hubungan dengan individu yang tidak baik dan jangan ragu untuk mengambil langkah untuk melindungi diri jika diperlukan. Salah satu ciri khas orang baik adalah kemampuan mereka dalam merasakan emosi orang lain. Kemampuan empati ini mungkin mereka untuk lebih memahami perasaan orang lain dan merespon dengan kebaikan. Namun, empati juga dapat menjadi beban yang berat. Ketika orang baik merasakan kesedihan atau penderitaan, mereka bisa ikut merasa terbebani. Terkadang, menghadapi berbagai masalah dan kesulitan orang lain dapat mengganggu keseimbangan emosional mereka sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi kekecewaan bagi orang baik? Untuk menghadapi kekecewaan dan penderitaan dapat menjadi pengalaman yang sulit dihadapi. Ketika harapan positif mereka tidak terpenuhi, perasaan kecewa bisa sangat menyakitkan. Penting untuk belajar bagaimana mengatasi kekecewaan dengan cara yang sehat. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk tumbuh dan berkembang. Alihkan perhatian pada hal-hal positif dalam hidup dan fokuslah pada tujuan yang ingin dicapai. Penting juga untuk mempersilahkan diri merasa sedih atau kecewa. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika merasa tidak selalu mampu menjadi orang baik yang sempurna. Ingatlah bahwa kita semua manusia yang memiliki keterbatasan. Salah satu hal yang penting bagi orang baik adalah melakukan refleksi diri secara teratur. Momen refleksi ini memberikan kesempatan untuk melihat kembali peristiwa atau tindakan yang telah dilakukan, serta mengevaluasi apakah ada aspek yang perlu diperbaiki. Dari setiap pengalaman yang menyakitkan, ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Terkadang, penderitaan atau kesedihan adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita pelajaran berharga dalam hidup. Orang baik perlu belajar menerima pengalaman ini sebagai bagian dari perjalanan mereka menuju kedewasaan dan ketangguhan. Melalui proses refleksi ini, orang baik dapat memperkuat kebaikan dan kualitas positif dalam diri mereka, serta mengatasi kelemahan yang mungkin diperbaiki. Dengan demikian, setiap penderitaan bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Oke, dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan, orang baik perlu memiliki dukungan dari orang-orang terdekat atau komunitas di sekitarnya. Berbagi pengalaman dan perasaan dengan teman-teman dekat atau keluarga bisa membantu mengurangi beban emosional. Nah, bergabung dalam circle yang saling mendukung juga memberikan kekuatan tersendiri bagi orang baik. Ketika menghadapi kesulitan, ada tempat untuk berbagi, bertanya, dan saling memberikan dukungan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang-orang di sekitar jika merasa kesulitan menghadapi sebuah penderitaan. Ingatlah bahwa tidak ada yang perlu berjuang sendirian. Nah, menjadi baik bukan berarti harus menjadi korban. Orang baik perlu belajar menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain. Terkadang perlu untuk mengatakan tidak jika ada permintaan atau situasi yang melebihi kapasitas dan kemampuan kita. Menetapkan batasan adalah cara untuk melindungi diri dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Ini juga memastikan bahwa kita dapat menjaga keseimbangan dalam hidup dan tidak perlu merugikan diri sendiri dalam usaha untuk membantu orang lain.
Penting untuk menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Menetapkan batasan bukan tanda keegoisan, tetapi adalah bentuk perawatan diri yang sehat. Bagian dari proses penyembuhan adalah melangkah maju dari masa lalu yang menyakitkan. Orang baik perlu belajar untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti mereka. Memaafkan bukan berarti menghapus kesalahan mereka, melainkan membebaskan diri dari beban emosional yang merusak hati. Melangkah maju berarti tidak terjebak dalam rasa sakit dan kekecewaan yang lalu. Ini bukan berarti mengesampingkan atau melupakan pengalaman yang menyakitkan, melainkan menjadi lebih bijaksana dalam memandangnya. Dalam hidup, orang baik memang mungkin sering mengalami penderitaan. Namun, bukan berarti mereka harus menyerah pada kebaikan. Bagi mereka yang sering merasa tersakiti, penting untuk tetap mempertahankan sikap positif, belajar dari setiap pengalaman dan mengambil langkah maju dengan penuh ketangguhan. Kebaikan adalah anugerah dan semestinya itu harus terus bersinar di tengah dunia yang seringkali keras dan tidak adil. Tidak ada yang bisa menghindari penderitaan sepenuhnya dalam hidup. Tetapi, bagaimana kita menghadapinya dan tumbuh dari situasi tersebut adalah yang membuat perbedaan. Orang baik dapat menemukan kekuatan dalam ketulusan hati mereka dan belajar untuk menghadapi hidup dengan bijaksana. Melalui rasa empati, kebaikan hati, dan ketangguhan, mereka dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Coba share pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai bertemu di video perspektif selanjutnya.